Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul melalui Zoom meeting untuk menghadiri salah satu seri webinar yang diselenggarakan oleh eSIM, yaitu webinar mengenai work, business, consumer behavior in the new normal era. Bapak dan Ibu sekalian, webinar ini diselenggarakan oleh Asian Association for Consumer Interest and Marketing. Saya akan menjelaskan sepintas mengenai eSIM. eSIM adalah organisasi yang menghimpun para peneliti dan pendidik bidang kebijakan konsumen dan pemasaran, para profesional dan praktisi industri yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen di kawasan Asia. eSIM mempromosikan kepentingan konsumen dengan mendorong, menghasilkan, dan mengkomunikasikan penelitian yang relevan dengan kebijakan. Misinya, apa misi dari eSIM? Adalah untuk memperjuangkan kepentingan konsumen, meningkatkan kesejahteraan konsumen, dan mempromosikan perdagangan yang adil di kawasan Asia. eSIM mengadopsi pendekatan 3 pilar dalam bekerja, yaitu konsumen bisnis, agar mereka bisa bersinergi dengan ideal. Nah, misi akhir dari eSIM adalah peningkatan kualitas kehidupan sehari-hari bagi konsumen. eSIM memenuhi misinya melalui kegiatan yang terdiri dari: pertama, jurnal multidisiplin peer review yang akan menerbitkan pemikiran terkini para ahli yang berfokus pada masalah konsumen dan pemasaran. Ketiga, menyelenggarakan konferensi multidisiplin di mana pemikiran terkini yang berkualitas tinggi tentang masalah konsumen dan pemasaran disajikan dan dibahas. Dan ketiga, melakukan proyek khusus yang mempromosikan pertukaran ide di antara mereka yang tertarik pada masalah konsumen dan pemasaran. Melihat apa tujuan dari eSIM. Yang pertama, untuk memajukan pengetahuan dengan mengidentifikasi masalah, merangsang penelitian, dan mempromosikan pendidikan yang dapat memberi informasi kepada pembuat kebijakan industri tentang masalah konsumen dan pemasaran. Tujuan yang kedua, untuk menyediakan pengembangan profesional untuk anggota dan menciptakan, memelihara, dan merangsang komunikasi interaktif di antara advokat, perwakilan bisnis, pendidik, pembuat kebijakan, melalui penelitian, publikasi, program pendidikan, konferensi, dan peluang kerjasama antar anggota. Akan dilaksanakan oleh eSIM. Pertama, melakukan studi atau riset. eSIM akan melakukan berbagai studi dan riset terkait isu-isu penting dalam bidang pemasaran, perilaku konsumen, dalam bentuk kerjasama dengan lembaga lain maupun penelitian mandiri. Yang ketiga, kebijakan publik. Aktif terlibat dalam diskursus kebijakan publik melalui penyelenggaraan seminar, webinar, talk show, wawancara, dan lain-lain, dan berbagai sarana diskusi praktek bisnis, isu-isu pemasaran, perilaku konsumen, dan perlindungan konsumen, dan lainnya. Acara webinar atau seminar hari ini adalah bagian dari program eSIM, yaitu diskusi kebijakan publik. Nah, program yang ketiga, eSIM melakukan publikasi hasil-hasil analisis, praktek, dan kebijakan dalam bentuk artikel, buku, white paper, jurnal,
dan berbagai format lainnya dalam rangka memberikan pendidikan untuk meningkatkan konsumen cerdas. Yang keempat, pelatihan, workshop. ASIM menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan dan workshop terkait praktek bisnis, penjualan, pemasaran, dan perilaku konsumen, baik untuk manajemen perusahaan, manajer, karyawan, mahasiswa, LSM, dan peserta umum. Nah, demikianlah 4 program utama dari ASIM. Apa value dari ASIM? Nilai-nilai ASIM adalah menciptakan konsumen yang smarter, wiser, healthier, wealthier, dan kindness. Yaitu membentuk konsumen untuk menjadi lebih cerdas, lebih bijak, lebih sehat, lebih sejahtera, dan tentu bersedia untuk berbagi. Nah, inilah 5 value dari ASIM. Bapak dan Ibu sekalian, peserta seminar yang berbahagia. Sebagai lembaga asosiasi atau perkumpulan, ASIM mengajak berbagai pihak menerima keanggotaan profesi. Anggota ASIM akan menerima berbagai manfaat seperti update kegiatan ASIM, kemudahan perlakuan khusus keikutsertaan dalam kegiatan ASIM. Nah, yang ketiga, rekognisi, pengakuan, kredit poin bagi individu yang harus menjadi anggota asosiasi karena tuntutan profesi. Yang keempat, dukungan untuk pendirian lembaga sertifikasi profesi, dan lain-lain. Dan yang kelima, kesempatan untuk menjadi presenter maupun pelatih pada program seminar dan pelatihan yang dilaksanakan oleh ASIM. Yang keenam, kesempatan untuk berkolaborasi dengan sesama anggota ASIM dalam berbagai bidang, pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Dan yang ketujuh, tentu ASIM akan menjadi media saling berbagi pengetahuan dan pengalaman sesama anggota ASIM. Nah, demikianlah benefit yang akan diperoleh anggota ASIM. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ASIM berdiri pada tahun 2019, kemudian diregistrasi di Kementerian Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 2020. Para pendiri terdiri dari 33 orang, di mana mereka memiliki profesi sebagai entrepreneur, sebagai CEO di multinational company, sebagai pendidik di universitas, kemudian para eksekutif di perusahaan-perusahaan, kemudian para entrepreneur. Nah, inilah daftar nama dari para pendiri ASIM. Semuanya ada 33 orang. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ASIM Board of Director terdiri dari Presiden, Profesor Dr. Ujang Sumarwan, saya sendiri, kemudian Vice President Profesor Muhammad Fajri Sabri, Sekretaris Dr. Sri Hartono, kemudian Bendahara Dr. Aditya Gali Prihartono. Wakil Bendahara adalah Dr. Suprin Hanan, Wakil Sekretaris adalah Fitriah Salihati SEMM. Dan ASIM Board of Komisioner atau Dewan Pengawas adalah Dr. Mukhlis Ahmadi dan Dr. Krisnamurti. Demikianlah sepintas pengenalan mengenai ASIM. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat bergabung dengan ASIM. Selamat mengikuti seminar, webinar. Semoga dapat meningkatkan kapasiti profesionalisme kita di Indonesia.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.